Menikam bosnya sendiri, Alan Bruno, secara brutal dan kejam ternyata pernah benar-benar dilakukan oleh Arn Cheyenne Johnson yang kisahnya diangkat ke layar lebar lewat film The Conjuring 3. Bagaimana kisah asli dari kejadian ini? Benarkah karena berdalih dirasuki oleh setan, Arn terbebas dari jeratan hukum? Simak kisah lengkapnya dalam review Conjuring 3 berikut ini. Check this one out. Did you miss me? Salah gue. Kerasa nggak? Here's Johnny. Pengusiran setan dari tubuh bocah kecil David Glazel berhasil dilakukan oleh pasangan cenayang Ed dan Lorraine Warren. Namun masalah tak berhenti sampai di situ, karena ternyata setan yang merasuki tubuhnya tidak pergi, tapi berpindah pada seorang pemuda yang mencoba menolongnya, yaitu Arn Johnson. But I can see things that your people can't. Tidak hanya dibayang-bayangi oleh makhluk yang menghantui hari-harinya dan membuat hidupnya tidak tenang, masalah yang lebih besar muncul kala Arn membunuh Bruno Sauls. Meski pacarnya mengatakan jika Arn kerasukan saat membantai Bruno, tentu saja polisi tak mempercayai hal itu begitu saja. Arn terancam hukuman mati, namun Ed dan Lorraine tak tinggal diam dan mencoba meringankan hukuman Arn. Berhasilkah kedua pasangan ini? Well, berpindah tangan kursi penyutradaraan dari James Wan ke Michael Chaves yang mencuri perhatian lewat film The Curse of Ella Lorna tentu saja membuat bagian ketiga dari The Conjuring ini menjadi berbeda dan memberikan refreshing dari dua film sebelumnya. Langkah berani ini dibuktikan dengan menggabungkan beberapa unsur seperti sihir, kasus kriminal, dan horor investigasi. Dan hal yang paling membedakan dari film-film sebelumnya adalah musuh utama yang mereka hadapi. Jika di seri sebelumnya Ed dan Lorraine berjibaku dengan hantu, di Conjuring 3 ini mereka juga melawan manusia yang bisa dihadapi dengan tangan atau senjata. Kemudian di The Conjuring 3 ini anak nongkrong juga tidak akan kekurangan jump scare serta adegan-adegan seram. Kalian akan banyak menjumpainya sepanjang film dan cukup efektif bagi anak nongkrong yang lebih mengedepankan jump scare dan hobi untuk ditakut-takuti. The Conjuring 3 adalah film horor yang lumayan, harap diingat lumayan ya anak nongkrong jika kita mengabaikan dua film sebelumnya. Franchise The Conjuring seolah memberikan kebebasan bagi penulisnya James Wan, David Lewis Johnson, serta Mike Goldrick untuk mengembangkan sequel ketiga ini. Begitu juga porsi yang diberikan untuk Michael Chaves. Seakan film ini tidak menargetkan harus lebih unggul, lebih seram dan terpaku pada film-film sebelumnya. Namun hal itu tidak dimaksimalkan dengan baik. Para penulis dan sutradaranya terasa takut berani untuk benar-benar mengembangkan The Conjuring 3 menjadi sebuah film yang berbeda. Andai saja elemen horor investigasi dan kriminalnya benar-benar disuguhkan tidak setengah-setengah, mungkin The Conjuring 3 akan menjadi film yang memorable, tidak menjadi film yang cukup satu kali tonton saja. Dalam film ini terungkap jika seorang dukun atau penyihirlah dalang dibalik kerasukan-kerasukan yang menimpa David serta Arn. Sampai akhirnya Arn menewaskan nyawa orang lain dan dihukum atas perbuatannya tersebut. Seperti film sebelumnya, The Conjuring 3 juga diangkat dari true story pengalaman Ed dan Lorraine Warren, di mana kasus yang menimpa Arn Johnson benar-benar pernah terjadi, tepatnya pada tahun 1981 di Brookville, Amerika Serikat. Arn Cheyenne Johnson membunuh bosnya Alan Bono dengan keji di hadapan Debbie, kekasihnya. Ia mengatakan pada pengadilan jika hal itu terjadi di luar kendalinya karena ada suatu entitas lain yang menggerakkan tangannya untuk menikam Alan Bono. Menurut keterangan Lorraine Warren, Arn Johnson meminta iblis yang dipercaya merasuki David Glazel, adik Debbie pacarnya, agar pindah ke tubuh Arn ketika Ed dan Lorraine melakukan eksorsis. Tapi hal itu dibantah oleh saudara laki-laki Debbie dan David, yaitu Kurt Glazel. Ia mengatakan jika Lorraine berbohong untuk meraih perhatian publik dan menghasilkan uang dengan cara itu. Kabarnya David yang mereka tolong menderita kelainan mental dan Arn Johnson sudah dibebaskan setelah mendekam selama 5 tahun di penjara pada tahun 1986. Ia seharusnya dihukum 10-20 tahun, namun diringankan karena berperilaku baik.
Kasus membunuh karena kerasukan yang diakui Arn adalah yang pertama terjadi di Amerika. Kasus ini bahkan menorehkan sejarah sampai muncul istilah Devil Made Me Do It yang menjadi judul The Conjuring 3 sekaligus menyebut kasus Arn Chain Johnson.